Shalom, umat Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Cahaya Rohani Agama Kristen. Kita mengawali perenungan kita dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau mengizinkan kami kembali untuk mendengarkan sabdamu, merenungkannya. Maka kami mohon pertolongan Roh Kudus. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan kami hari lepas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, perenungan kita hari ini berjudul Bagaimana Mengatasi Kesedihan. Kita semua pasti pernah menangis. Rasanya tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah menangis. Sejak kecil kita lahir dengan sebuah tangisan, dan tangisan itu menandakan seorang bayi yang sehat. Pada saat kita tumbuh dewasa sampai dengan saat ini, mungkin tidak cuma sekali dua kali kita meneteskan air mata. Walaupun mungkin tidak ada orang tahu, walaupun mungkin kita menangis di tempat yang tersembunyi, tapi pasti ada kalanya kita berada dalam sebuah situasi yang menyedihkan. Entah itu karena peristiwa yang kita hadapi, atau sesuatu yang bencana yang kita alami, atau mungkin karena suatu hal yang lain, bahkan mungkin dari hal yang sederhana, semisalnya klub sepak bola favorit ternyata di klasemen terakhir. Bisa jadi kita meneteskan air mata. Maka kita harus menerima bahwa inilah realita kita, bahwa kesedihan itu pasti terjadi. Permasalahan ya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita berhadapan dengan realitas kesedihan itu, kerap kali kesedihan itu dipandang secara negatif oleh orang-orang beriman. Dengan sebuah anggapan bahwa kalau orang beriman itu harus selalu gembira, orang beriman itu harus selalu tersenyum, orang beriman itu tidak boleh khawatir, tidak boleh negative thinking. Bahkan kerap-kerap kali kita mendengarkan kata-kata yang demikian, hanya begitu saja kok nangis, sudah. Oh, saya juga pernah merasakannya, itu gampang, kecil. Nggak usah dipikirkan, positive thinking saja. Kata-kata seperti itu, sadar maupun tidak, menjuruskan kita pada sebuah sikap positif yang beracun, atau toxic positivity. Sebuah sikap yang mungkin dalam maksudnya baik, tetapi justru itu sebenarnya membuat yang bersangkutan, yang sedang merasa sedih, menjadi sangat insecure dengan dirinya dan tidak menyelesaikan masalahnya. Apalagi bila kemudian sikap itu memaksa seorang untuk menyembunyikan rasa sakitnya di balik topeng senyum yang palsu, di mana ia harus datang bekerja atau melayani, bahkan beribadah hari demi hari dengan sebuah topeng yang palsu, yang tidak asli. Serta di dalam hatinya ada sebuah rasa sakit yang begitu mendalam yang ia rasakan. Bahkan saya pernah bertemu dan berbagi cerita dengan seorang yang mengatakan, Pak Pendeta, saya merasa bersalah. Nah, kenapa merasa bersalah? Saya merasa bersalah karena saya itu sedih. Saya merasa bersalah karena saya seolah tidak percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik. Saya membiarkan diri saya terseret kesedihan sampai menangis tadi malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukankah ini adalah sebuah rasa positif yang keliru? Mari kita melihat Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan kemudian saya lanjutkan ayat 4. Pengkhotbah mengatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal.
Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa Alkitab tidak pernah menyangkali bahwa ratap tangis itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Dan seorang tidak bisa kemudian menyangkali kesedihannya, menyangkali air matanya terus-menerus. Dan bukankah kalau kita merenungkan bagaimana dengan tokoh-tokoh dalam Alkitab? Mari kita ingat tokoh seperti Daud, raja yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia, bahkan Yesus sendiri, adakah mereka terlepas dari rasa sedih? Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahkan para teladan iman itu juga berhadapan dengan perasaan kecewa, sedih, dan luka. Tetapi yang membedakan dengan kita adalah mereka tidak berhenti pada kesedihan itu saja. Mereka tidak membiarkan dirinya ditarik dan dikendalikan terus-menerus dengan perasaannya. Mereka berani untuk mengambil sikap, mereka berani untuk bertindak, sehingga kesedihannya tidak lagi menjadi sebuah penghalang bagi dirinya untuk menjalani hidup yang berarti. Bukankah ini artinya hidup berpengharapan? Hidup yang bukan berarti bebas dari segala permasalahan, tapi hidup yang dijalani dengan rasa percaya. Walaupun situasi saat ini tidak ideal, tetapi ia beriman bahwa ia akan dikuatkan dan dimampukan untuk melewati semuanya itu. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan pun menjanjikan demikian. Dan inilah yang akan kita renungkan berikutnya bersama-sama, bahwa janji penyertaan Tuhan ini akan memampukan kita mengatasi kesedihan dengan benar. Namun kita saksikan dulu setelah ini yang akan lewat dan kita melanjutkan perenungan kita. Injil Matius pasal 11 ayat 28 memberikan pada kita sebuah berita sukacita. Tuhan bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah ajakan Tuhan bahwa Dia membuka diri. Dia sangat terbuka akan kondisi kehidupan manusia yang Ia mengerti betul, penuh dengan naik dan turun. Dan Ia tidak menyebutkan bukan bahwa datanglah padaku hanya dengan hati yang tersenyum. Datanglah padaku dengan hati yang optimis. Tidak. Ternyata Tuhan mengatakan, datanglah, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di sana berarti kita mendapatkan Tuhan tidak menginginkan kita untuk memasang senyum palsu, bahkan dalam kehidupan peribadahan kita. Tuhan tidak menginginkan kita memaksakan diri untuk kemudian menegasikan perasaan kita, tapi menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Dan tidak berhenti di sana, Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk datang kepadanya.
tidak mencari pelampiasan di tempat atau hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, tidak melarikan diri menuju dengan kenyataan-kenyataan, kenikmatan-kenikmatan yang sementara, tetapi datang kepadanya. Dan Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bukankah ini sebuah suatu yang sangat menggembirakan untuk kita semua? Tuhan adalah Tuhan yang mengerti betul apa yang kita hadapi. Dan Ia tidak menolak pada saat kita datang dengan tetes air mata. Ia tidak menolak pada saat kita datang dengan mungkin hati yang dalam kegamangan. Ia membuka pintu hatinya, tangannya terbuka lebar untuk memeluk saudara dan saya yang sedang dalam masa kesedihan. Maka Bapak Ibu Saudara, bila ada saat ini kita mungkin mendapati rekan-rekan kita yang sedang dalam kondisi down, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin rekan pelayanan kita, mungkin sahabat kita, rekan kerja kita, mungkin bahkan pasangan hidup kita atau keluarga kita. Mari kita menghindari toxic positivity. Jangan kita biarkan diri kita kemudian memaksa agar yang bersangkutan keluar dari kesedihannya. Tidak. Tapi temanilah dia dan bantu dia agar dia datang kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu yang terkasih, bila seorang dalam kondisi yang sedang down, sedang tertekan, depresi, mungkin ia tidak dapat berpikir jernih. Mungkin ia perlu didampingi, perlu ditolong, perlu digandeng dan dituntun ke arah yang baik, yaitu datang kepada Tuhan. Alih-alih mengatakan, sudah nggak usah dipikir, bolehkah kita belajar untuk berempati dan berkata, coba ceritakan apa yang kamu alami, aku mau mendengar. Alih-alih mengatakan bahwa jangan khawatir, gembira saja, senyum saja. Coba kita belajar mengatakan, sepertinya kamu sedang tertekan ya. Apakah ada yang bisa aku bantu? Alih-alih mengatakan bahwa percaya saja semuanya akan baik. Bisakah kita berkata, apa yang kamu hadapi berat, dan aku akan terus mendoakan kamu. Alih-alih berkata, sudah pikirkan yang baik-baik saja, yang happy-happy saja. Bisakah kita berkata, yuk bersama datang pada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mau untuk melakukan demikian, kita sedang selangkah lebih maju untuk menolong saudara kita yang dalam masa sedih ini untuk datang kepada Tuhan. Dan di sanalah kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan. Bukan kehadiran kita yang memberikan kelegaan, tetapi bagaimana Tuhan yang melalui diri saudara dan saya memberi kelegaan bagi saudara kita dalam kesedihan itu. Itu salah satu caranya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang saat ini mungkin dalam keadaan sedih. Kalau tadi yang kita sebagai orang yang mungkin melihat saudara kita yang berbeban berat, bagaimana bila kita sendiri yang merasakan? Mungkin tidak selalu ada orang di sekitar kita. Mungkin itu terjadi pada saat kita harus sendirian. Maka ingatlah perkataan pemazmur dalam Mazmur 55, Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Umat yang terkasih mungkin teringat akan ilustrasi ini. Suatu hari ada seorang pemain akrobat yang sangat piawai. Ia dikenal bisa melakukan banyak atraksi yang berbahaya. Ia bisa berjalan di sebuah utas tali yang sangat panjang dan tidak terjatuh walaupun membawa beban-beban yang berat. Suatu waktu, Bapak Ibu Saudara, pemain akrobat ini memasang sebuah tali yang sangat panjang melintasi gedung bertingkat.
Dan bisa disaksikan oleh banyak ratusan orang penonton yang mengatakan bahwa, wah, bersorak-sorai, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu pasti bisa melakukannya. Dan benar saja, dengan sangat mudah seolah-olah tanpa upaya yang keras, pemain akrobat ini bisa melintas dengan aman dan kembali lagi. Ya, lalu pemain akrobat ini berkata pada yang menonton, mau melihat sesuatu yang lebih hebat lagi? Mau. Semua bersorak, semua berteriak. Kemudian ia mengajak, ayo mari saya gendong menyeberang. Apa yang terjadi? Semua diam, semua senyap. Mereka percaya bahwa orang itu bisa melakukan, tapi tidak mau menyerahkan dirinya untuk ditolong oleh orang itu. Saudara-saudara, kita saksikan dulu yang berikut ini dan kita melanjutkan perenungan kita setelah ini. Saudara-saudara, kembali pada cerita tadi. Pada saat sang pemain akrobat itu menawarkan, siapa yang mau saya gendong menyeberang, semua tidak mau angkat tangan, semua tunduk kepala. Padahal baru sebelumnya mereka menyorak-nyorakkan suara namanya, meneriakkan kamu bisa, kamu hebat. Tetapi pada saat mau ditawari, siapa yang mau saya gendong menyeberang, semua menundukkan kepala. Namun di sana tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang mendekat, tanpa bicara ia langsung naik ke atas podium itu, langsung digendong oleh pemain akrobat, dan benar saja pemain akrobat itu menggendong anak kecil itu melewati tali, melintasi gedung dan kembali lagi dengan selamat. Di akhir acara pada saat semuanya bersorak-sorai, lalu ada seorang wartawan datang pada anak itu dan bertanya, kamu nggak takut tadi nyebrang melintasi gedung bertingkat itu? Ya takut, tapi aku nggak khawatir. Kenapa? Karena yang menggendong itu bapak saya. Saya tahu bahwa dia tidak akan menjatuhkan saya. Maka saya mengatasi ketakutan saya dengan percaya pada bapak saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini mengingatkan pada kita bagaimana kadang tidak mudah ya untuk berserah. Setiap minggu, bahkan setiap hari kita memuji nama Tuhan, kita memuliakan namanya, kita menyatakan bahwa aku percaya pada Allah yang memelihara. Namun seberapa sering kita benar-benar meletakkan kehidupan kita penuh dalam penyerahan kepada Dia. Pada masa-masa sulit, kadang tidak semudah itu juga kita menyerahkan kehidupan kita. Kerap karena banyak alasan kita berusaha untuk dengan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan kekuatan kita sendiri kita berusaha untuk mengatasi semuanya. Nanti kalau sudah mentok baru datang pada Tuhan. Tapi saudara terkasih, apa yang dinyatakan dalam Mazmur 55 tadi mengingatkan pada kita, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Kita diajak untuk apa? Mempercayai bahwa Allah mengerti keadaan kita dan Ia mau menampung keluh kesah kita. Ia mau menerima khawatir kita dan Ia sedang bertindak untuk memelihara kita. Tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Memang betul, kehidupan orang beriman pasti akan dia berhadapan dengan tantangan, permasalahan.
Tidak pernah dikatakan bukan engkau percaya pada Allah maka kemudian langit selalu biru. Tidak. Ternyata ada kalanya Tuhan mengizinkan kehidupan itu goyah. Mengapa? Salah satunya agar kita belajar untuk berserah kepada Dia. Saudaraku, apa yang menghalangi Anda untuk menyerahkan kehidupan pada Tuhan? Mari kita merenungkannya. Adakah mungkin saat ini yang kita merasa sedih lalu merasa tidak bisa terbuka pada Tuhan? Apa yang menghalangi kita? Apakah mungkin kesombongan kita? Atau mungkin karena kita tidak sungguh-sungguh percaya? Atau mungkin karena kita belum betul-betul mengalami perjumpaan yang sangat dekat dengan Tuhan? Saudara-saudara, lepaskan rasa khawatir itu. Tuhan semesta yang mempunyai segalanya menyediakan diri bagi saudara dan saya. Ia menyediakan diri untuk kita datang kepada Dia. Ia menyediakan diri untuk memulihkan kita. Maka jangan ragu-ragu, saudara-saudara. Kini kembali pada permasalahan utama kita. Bagaimana mengatasi kesedihan? Yang pertama, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, berikan waktu untuk kita sungguh-sungguh meresapi, memahami kondisi kita. Jangan tolak kesedihan itu. Jangan tolak kesusahan itu. Namun yang kedua, juga jangan biarkan diri kita untuk terlalu berlama-lama tenggelam dalam kesedihan itu. Ajaklah, paksalah diri kita untuk selangkah lebih maju. Setelah menerima kesedihan itu, mari kita bawa kesedihan itu kepada sosok yang mampu untuk memberikan kelegaan, yaitu Tuhan Allah. Bawalah dalam doa, bawalah dalam keluh kesah, bawalah dalam pujian saudara. Dan yang keempat adalah, setelah kita bawa dalam doa, bertindaklah. Entah itu dengan mencari pertolongan, mencari support dari orang-orang sekitar, ataupun juga berusaha untuk bersama-sama dengan Allah, menggeluti pergumulan itu. Dengan percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu adalah positif yang benar. Tidak beracun, tapi sebuah rasa positif yang didasarkan dari iman percaya kita kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menghadapi kesusahan dengan iman pengharapan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan pada hari ini. Kami diingatkan dan dikuatkan bahwa Engkau adalah Allah yang maha mengerti perasaan kami. Engkau maha mengetahui kesusahan-kesusahan kami. Maka kami datang kepadamu, membawa hati kami yang berbeban berat. Kami rindu mendapatkan kelegaan daripadamu. Bapa, tolonglah bila saat ini ada anakmu yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang sedang meneteskan air matanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jamahlah dia, lawatlah ia, agar ia boleh mendapatkan sukacita pada waktunya. Dan Engkau berikan petunjuk agar ia bisa keluar dari masalahnya. Kami berdoa bila ada dari kami yang saat ini berjumpa dengan saudara kami yang sedang kesusahan. Ajari kami ya Bapa, agar melalui mulut kami, tindakan kami bisa membawa mereka lebih dekat kepada Engkau. Dan tidak melakukan hal-hal yang justru membuat dia makin down. Terima kasih Bapak untuk renungan pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di saat ini, Cahaya Rohani. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.